Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Aaron_Wijaya. Salam-salam buat sahabat-sahabat channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat-sahabat channel dimanapun berada pada sukses selalu, dan tidak lupa bagi sahabat-sahabat channel yang ada di luar negeri, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya pada sukses. Baiklah, video kali ini saya akan mengupload video mengenai beberapa fitur ya kelas beberapa fitur kelas logam ya, mineral logam yang mengandung mineral logam, itu dimana batu-batuan ini dibagi 3 bagian, dan bagian belah sini juga bagian yang kecil-kecil, juga bagian yang besar-besar. Semua batuan ini saya review, saya temukan di perkebunan ubi. Kebun ubi, pada waktu itu saya lagi mencari kucing yang hilang gara-gara salah salah menunggui. Jadi saya bepergian, saya masuk ke kamar mandi, dia nunggu keluar, terus ada orang, dia lari takutan dan menghilang sekitar 1,5 jam, dan saya cari-cari, jadi ditemukannya di atap perumahan orang, dan tidak sengaja saya temukan batu-batuan ini di kebun ubi ya, kebun ubinya orang. Saya lihat ada potensi batu-batu yang mengandung mineral logam, dan saya ambil sekitar 7 kilo, semuanya sekitar 7 kilo. Ini 5 dan ini 2. Dan saya deteksi semuanya mengandung logam, dan yang ini mengandung logam rendah, dan yang ini yang banyak mengandung logam sedang, ya, batuannya luar biasa ya. Batuan ini sungguh luar biasa. Batuannya biru-biru, tapi ini mengandung mineral logam yang sedang.
mineral yang sedang. Nah, sedangkan yang ini walaupun kecil-kecil dia mengandung mineral logam yang sangat tinggi. Dan pembuktian di setelan metal detektor, ini nyampe hampir 20% mineral logam, kandungan mineral logamnya untuk keseluruhan logam yaitu timah, tembaga, perak, palladium, dan juga logam mulia. Nah, kalau yang ini cuma 10%. Yang ini 10% untuk keseluruhan logam. Batu ini juga ini batu mineral logam sudah tercampur timah, tembaga, perak, dan jenisnya cuman 10%. Dan yang ini 15% dari setelan metal detektor. 15% untuk kandungan mineral logamnya. Dan saya deteksi dengan metal detektor ini untuk di disk ya, pengatur logam, mengatur kadar mineral logam yang disk ya di sebelah kiri metal ya, itu adalah mendeteksi, mengukur logam apa aja yang kita temukan ataupun benda apa aja yang terdeteksi dan kandungan mineral logamnya apa dan bunyinya juga bervariasi, tidak sama. Nah, setelah saya deteksi dan metal detektor ini, batuan ini siap untuk diolah ya, diolah menjadi logam ya, digeprek di serbuk menjadi logam, dan setelah sekian rupa pengolahan sampai penyangraian terakhir dan pembuangan kadar besinya, baru kita sangrai sampai kering sebelum kita melanjut ke pencukiman awal untuk pembakarannya pakai AF dan nitrit ya. Dan satu contoh pembuktian mineral logam ini saya cek ya, kadar kelogamannya, dan yang kuat dan yang sedang dan yang sangat minim. Hidupkan metal detektornya. Ini yang 10% ya, ini 10%. Nah, ini 10%. Nah, kadar mineral kami 10%. Nah, kita yang sedang ya, dia lebih keras
dan yang paling tinggi adalah makin keras sekali, dan kita setel di disk ya, di disk 20% di jarum jam 8 pagi ya, jam 8 pagi. Untuk yang mineral logamnya tinggi terdeteksi ya, ini kelebihan, ini kelebihan. Ini kelebihan dikit ya. Atas ini di disk jarum jam 8 pagi. Kita cek ya, untuk yang mengandung logam tinggi ini semuanya saya sudah pisahkan. Ini keseluruhan sama persentasenya di jarum jam 8 pagi kuat. Tapi ya kalau yang sedang tuh, ini yang mineral tinggi ya, ini bagi yang mineral tinggi nih ya, sekitar ada setengah kiloan lebih, ini kilo kurang ya. Ini yang mineral tinggi ya kuat, jarum jam 8 ya, 20%. Tapi bagi yang 15% ya, bagi yang 15% ini batuan yang hampir logam full ya, cuman ada logamnya ya. Untuk mencapai titik suara polos itu sangat sulit sekali, cuman baru tit doang. Kalau ini masih kalau kandungan mineral logam yang tinggi ini masih kuat. Ini di disk jarum jam 8 pagi, ini yang tinggi ya. Ini saya udah pisahkan nih, ini semuanya rata ya, rata semua. Tapi kalau yang sedang ini ya, ini yang ada batu kuarsanya udah nih, yang ada batu kuarsanya dan juga ada serat emasnya nih. Untuk mencapai ke 20% itu sangat sulit. Ini semua satu kelas. Ini yang seperti urat emas ya, ini cek semua rata. Sangat sulit. Ini yang 15% ini cuman ada suara tit itu pun udah hampir menghilang. Tapi kalau yang logam yang kecil-kecil ini di disk 20% masih tertangkap. Tapi apalagi kalau yang ini yang cuman 10%,
dia tidak mampu untuk menjangkau ke titik dis 20%. Ya, tidak ada, tidak ada. Oh, dari HP tuh tidak sanggup ya. Ini udah jelas batu yang mengandung kandungan mineral logam tinggi yang ini 20%, walaupun kecil-kecil, dan yang ini yang besar-besar ini kandungannya 15%. Jadi di metal detektor ini dia sangat hampir-hampir nggak kuat. Kalau yang besar-besar ini hampir-hampir nggak kuat, malah ada nit. Tapi kalau yang ini masih lancar, bisa lebih dari 20%. Nah, ini kalau yang kadarnya cuma 10% nggak mampu menangkap tuh ya, namanya nggak mampu menangkap. Nggak mampu menangkap. Tapi kalau disnya kembali ke awal ya, kembali ke awal ke normal, disnya ke normal, yang 10% ini nangkep tuh ya, yang 10% ini nangkep tuh ya. Ya, ini ya. Nah, jadi kita harus bisa mendeteksi batuan dari kerendahan dan ketinggian kadar mineral logam yang ada di batuan tersebut. Jadi untuk mengolahnya, kalau yang ini yang 10% jelas berarti logamnya sedikit, dan mineral lainnya lebih tinggi, misalnya kadar besinya ataupun timahnya ya, ataupun tembaganya ini jelas lebih tinggi. Nah, kalau yang sedang ini berarti mineral logamnya ya antara 50% pasir zat besi ya, dan 50%-nya ke mineral logam aktif, misalnya ada tembaga, perak, rhodium, logam mulia, titanium, dan sebagainya. Kalau yang ini, nah 50% logam besi, pasir besi, pasir yang tidak ada logamnya 50% kebuang, 50%-nya berarti ke bawah ke logam campuran. Nah, kalau yang 20% ini lebih ke 40% 40% logam besi dan pasir tidak aktif ya, dan 60% kebagi 1 perak, tembaga, palladium, titanium, dan logam mulia. Di sini bisa jadi ini untuk diambil kadar timahnya sekitar 5%. Yang ini kadar timahnya
mencapai 20%. Ini kadar timahnya juga 15%. Kita harus bisa mencari batuan yang mengandung mineral logam dengan deteksi metal detektor. Nah, kita kalau mencari logam mulia khusus, nah ada setelnya di sini, ya. Ada setelnya di sini di jarum jam, 11 ya, jarum jam 11. Hmm. 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 Jam 11. Nah, ya. Ini khusus logam mulia, khusus emas asli, ya. Khusus logam asli, dan ini semua tidak akan mampu, ya. Ini semua tidak akan mampu, ya. Tuh. Tidak akan mampu. Dan ini pun yang baru saya lebur, ya. Baru saya lebur ini. Tidak mencapai 100%. Nah, akan mampu karena masih ada logam lain. Nah, setelahnya lengkap nggak? Nah, ini tidak akan mampu untuk ke 100%. Ini masih basah ya, ini karena sorotan lampu, ya. Aduh, di lampunya yang itu ini kuning, ini kuning ya, ini karena lampu, ya. Ini yang baru saya lebur, yang dari Cukiman akhir. Ini kuning sebetulnya, ya. Tuh, ini kuning. Nah, ini pengaruh lampu, jadi kelihatannya biru, dan ini kuning. Ini karena pengaruh lampu. Kalau di lampu yang biasa ini kuning, ya. Ini karena baru ini kering. Ini yang tuh, ini kuning, ya. Ini kuning. Ini karena pengaruh lampu, jadi kelihatannya biru. Karena lampunya lampu nggak tahu lampunya pengaruh lampu. Ini sama, ya. Kalau ini saya yang ampas Cukiman, ya, ampas Cukiman awal nih saya lebur dan saya mencukim lagi. Ini kelihatan, padahal ini
kuning, cuman warna lampu kuning. Jelas ya, lampu yang di luar sana sangat jelas tuh logamnya ya. Lampu ini kelihatannya kayak biru padahal kuning. Dimasukin lagi yang ini yang belum selesai saya bakar karena tadi hujan. Ini logamnya kuning sebetulnya ya, cuman warna lampu jadi kayak begini. Kita ukur diagramnya. Hmm. 15 gram, 15 gram. Ini yang tadi saya lebur, ini belum selesai karena hujan, jadi ngebakarnya leburnya belum tuntas, ini masih ada pijarnya, masih ada pijarnya, masih ada pijar. Hasilnya ini ya, ini dalam sono keluar. Ini tuh gas ya, kalau di lampu luar logamnya masih ada pijar yang tertunda hasilnya ya. Hmm. Hmm. No, 16 gram, 16 gram. Tadi belum nggak sabar nunggu. Iya. Ya, itulah sahabat-sahabat channel, untuk bisa membedakan batuan-batuan yang mengandung mineral logam yang kadar rendah, kadar sedang, dan kadar tinggi ya. Jadi untuk menangkap di setelan logam asli ini nggak ketangkap, cuman ini yang nangkap ya. Jadi untuk sahabat-sahabat channel
kita harus bisa membedakan yang mana yang mengandung mineral rendah, mana yang mengandung mineral sedang, dan mana yang mengandung mineral logam tinggi. Ya. Ini untuk suatu pembelajaran pengolahan untuk kita ke depan. Jadi utamakan dimanapun dan kemanapun mencari batuan, pasir, tanah padas yang mengandung mineral logam, pakailah metal detektor ya, supaya kita nggak capek mengolah, pada akhirnya hasilnya jong. Dan nanti setelah pencukriman di tempat lama selesai, 1,5 kaleng ya air dari hasil cukim, air kimia yang belum saya cukim ulang. Setelah itu selesai, saya baru ke pengolahan dengan cara memakai air raksa ya, atau quick. Dan setelah nanti selesai, kita belajar lagi dengan sistem bakar rendam langsung cukim. Ini masih banyak jalur-jalur untuk pengolahan batuan mineral logam, hampir 10 macam pengerjaan atau pengolahan, cara mengolah batuan mineral logam pada tanah dan juga dari air dan juga dedaunan. Itu banyak sekali cara sistem mengolahnya dan jalur-jalurnya. Dan kiranya cukup sekian untuk review batuan yang mengandung logam tinggi, sedang, dan rendah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat channel dimanapun berada mengerti dan tahu cara mendeteksi batuan yang mengandung mineral logam rendah, sedang, dan tinggi, dan juga yang tidak mengandung logam, karena warna sama, corak sama, tapi isi di dalamnya itu kadar kologamnya itu berbeda, tidak sama. Akhirnya review batuan mengandung mineral logam ini sampai di sini. Jangan lupa bagi yang baru menemukan video ini, like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang mempelajarinya. Akhirnya cukup saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.